Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gerak Sarayana Esa. Hari ini saya akan membuat presentasi tentang geoteknik untuk UTS. Kita mulai saja. Bab pertama, konsep dasar desain lereng. Tujuannya adalah memberikan konfigurasi penggalian yang optimal terhadap keselamatan perolehan ore atau coal dan pengembalian modal. Investor dan operator mengharapkan desain lereng yang stabil, sumur tambang dan bahkan diperpanjang hingga tambang ditutup. Selanjutnya ada project development flowchart dari mineral deposit langsung ke project level, lalu masuk ke stakeholder requirement, ada economic risk, ada environmental atau political, lanjut ke mine design, slope design, ada slope design sama resource, lanjut ke review. Jika review plus accept, dia increase level, masuk lagi ke project level. Jika di reject, bisa di stop atau di recycle, masuk lagi ke project level. Dampak longsoran lereng ini ada faktor safety sosial, kehilangan nyawa atau terjadi insiden, kehilangan penghasilan pekerja. Faktor ekonomi ya, kehilangan ore, peralatan, dan pasar. Terjadi gangguan pada operasi tambang. Selanjutnya faktor lingkungan, pengaruh lingkungannya. Selanjutnya proses desain lereng. Ada 4 data yang perlu dicari atau didapatkan: geologi, struktur, rock mass, dan hidrologi. Lalu akan didapatkan model, geotechnical model, lalu masuk ke geotechnical domains, lalu ada failure modes, di mana failure modes ini ada strength dan struktur, lalu lanjut ke design sector, bench configuration, membutuhkan equipment capabilities, lalu ada regulasinya di interrem dan bench. Terus selanjutnya di overall dan slope ini sudah masuk ke mine planning. Yang dianalisis adalah struktur, strength, groundwater, in situ stress, partial slope, overall slope. Lalu ada final design. Final design ini lanjut ada namanya risk assessment. Langsung ke implementationnya, di blasting, dewatering, depressurization, monitoring. Lalu selesai di closure. Selanjutnya komponen dasar model geoteknik ini ada model geologi, model massa batuan, model hidrogeologi, model struktur, dan lain-lain seperti tegangan in situ dan seismic loading. Tingkat keyakinan geoteknik ini sesuai kode GeoRSC, peningkatan tingkat pengetahuan dan keyakinan geoteknik. Ada sumber daya mineral, tereka, tertunjuk, terukur, cadangan biji, terkira, dan terbukti. Lanjut ke bab 2, pengambilan data lapangan. Identifikasi lokasi, koordinat skala peta, nama pencatat, dan tanggal. Tipe batuan, tingkat pelapukan, dan atau alterasi, serta kekuatan massa batuan. Menggunakan 2 atau 3 kode huruf angka untuk menggambarkan tipe batuan, tingkat pelapukan, dan atau alterasi diestimasi dengan standar ISRM 2007 pada tabel 21 dan 2.2. Kekuatan batuan diestimasi dengan standar ISRM tabel 2.3 dan strength of incident rock should be estimated using standard. Bahasa Inggris dari bahasa Indonesia di atas. Lanjut ke struktur. Ada orientation, deep and deep direction, frequency, spacing, and persistence, aperture, roughness, thickness, and nature of any infilling. If a fault, the weight of the zone influence to the fault of either side of the fault plane. Lalu ada 4 moisture condition, noting any page zones, white, brown, auto GSI classification. Dan 6 geological plan showing the distribution of the feature identified in the exposure, including the rock types, the altered and or weathered zone, the structural defects, and any seepage zone. Selanjutnya core drilling dan logging. Pertama,
Ada planning dan scoping the objective of the drill hole. Yang kedua, accurate location of the drill hole. Yang ketiga, core barrels and core recovery. Yang keempat, downhole surveying, core orientation, core handling dan documentation. Dan selanjutnya, core sampling, storage, and preservation. Lalu core logging. Ini penggunaan downhole survey. Survei untuk menentukan geometri yang tepat deep orientasi atau orientasi dari drill hole trace biasanya dilakukan setelah lubang bor selesai. Survei yang dilakukan pada saat proses pemboran masih berlangsung dalam upaya mengkoreksi sejumlah deviasi lubang bor dan mencapai target area. Lalu 3 basic untuk core photo documentation. Pertama, photographing the core and verifying the required image quality. In all cases, the core should be photographed. Harus difoto core-nya. Yang pertama, dan cek lagi hasil fotonya. Kedua, labeling of the electronic file. Dan ketiga, photograph database management. Ya. Selanjutnya, sample handling procedure. Wrap the sample in plastic, wrap or a plastic bag for a degradable rock or slash that desiccate. Menggunakan plastik jika batuan tajam atau dapat merobek. The core should be wrapped in cling film immediately after being removed from the core barrel. Wrap the sample in aluminum foil. Label the sample using an indelible marker on the aluminum foil and indicate the top end of core. Either wrap in a plastic sample bag and seal, or coat the foil wrap sample completely with hot wax by dipping and rolling in a pan of molten wax. Attach a permanent label to the reserve sample. Ya, selanjutnya bab ketiga, dasar-dasar kemantapan lereng. Tambang terbuka ini merupakan metode penambangan yang sangat cost efektif dan memungkinkan mekanisasi secara intensif dan produksi besar. Oleh karena itu, dimungkinkan oleh menambang deposit mineral dengan kadar rendah yang tidak ekonomis jika ditambang dengan metode tambang bawah tanah. Lalu dampak ekonomis dari rancangan yang sangat konservatif atau kelongsoran dari lereng ini dapat sangat besar dan diperlukan usaha-usaha untuk mengoptimalkan rancangannya. Karena ukurannya, lereng hampir selalu mengandung sejumlah fitur struktur yang signifikan dan material global yang bervariasi. Analisa kemantapan lereng mensyaratkan, pertama, database geologi, kedua, model hidrologi, tiga, estimasi kekuatan karakteristik deformasi massa batuan dan bidang diskontinu, yang keempat, dan pemahaman gaya-gaya eksternal, misalnya dengan berhubungan dengan gempa bumi yang mungkin bekerja pada lereng. Lalu model geologi. Model geologi komprehensif mutlak diperlukan untuk perancangan lereng. Tanpa model tersebut, perancangan lereng harus menggunakan data empiris kasar sehingga kegunaan rancangan diragukan kecuali untuk evaluasi prakelayakan yang sangat sederhana. Selanjutnya ada peranan struktur mayor. Kestabilan lereng besar akan dikontrol oleh bidang diskontinu mayor. Sangat penting bahwa proses pengumpulan data menjamin pengembangan model geologi regional dan lokal dapat memasukkan struktur mayor ini. Pemetaan struktur ini pada saat telah terpapar pada lereng digunakan untuk memperbarui model geologi secara terus-menerus. Lanjut, ini gambar dari longsor lereng tambang setinggi 165 meter. Selanjutnya ini ketinggian 340 meter. Sama masih lereng tambang setinggi 340 meter. Perkiraan kekuatan massa batuan. Penentuan kekuatan massa batuan merupakan kekurangan utama dalam praktek perancangan lereng batuan. Even in terms of the state of or the art, there are many unanswered questions and many opinions on how this test should be performed in the low stress environment that is characteristic of rock slope, particularly where weak altered rock are present. Secara praktis, kebanyakan perancang lereng menggunakan kriteria failure untuk memperkirakan kekuatan geser massa batuan pada blok yang domain yang didefinisikan oleh fitur struktur mayor, misalkan patahan. Baik, sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan atau kekurangan,
mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.